Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari eh, Kelompok 4. kelompok 4. Di Kelompok, sini kelompok. kami akan menjelaskan proyek kami yaitu tentang klasifikasi sampah. Sebelum memulainya atau sebelum masuk ke penjelasan alur proyek dan aplikasinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama saya adalah Habib Lukman dengan NPM 2022 4350 2008. Lalu silakan. Saya Dimas Gunawan dengan NPM 2022 4350 2481. Saya Ilham Salman dengan NPM 2022 4350 2094. Oke. Baik, mari kita mulai untuk penjelasan proyek kami dari awal. Yang pertama, di sini kami menggunakan RoboFlow untuk dataset yang sudah disediakan di RoboFlow. Maksudnya adalah model yang sudah di training sebelumnya. Jadi pertama-tama eh, kita masuk ke upload data. Nah, di halaman ini tujuannya adalah kita mengupload gambar yang nantinya akan kita lakukan anotasi lalu training karena di sini kita sudah menggunakan data yang sudah eh, ada di RoboFlow. Jadi fokus kita adalah kita hanya trainingnya saja. Tapi kita di sini kita di sini juga akan menjelaskan proses anotasinya juga. Selanjutnya proses anotasinya. Nah, di sini, ya boleh masuk ke situ Mas Ilham. Nah ini adalah contoh gambar-gambar yang sudah dianotasi manual. Mungkin Betul. boleh dibuka contohnya salah satu. Ya, seperti berikut. Ini adalah anotasi dari kelas organik, sampah organik. Untuk proses anotasinya, kalau ingin mencobanya itu ada di, ya ini bounding box tool, bisa diklik aja. Nah, nanti disesuaikan objeknya dan penamaan kelasnya. Itu. Karena ini adalah sampah organik, jadi kita beri kelas objeknya adalah organik. Oke, lanjut, Mas Ilham. Proses ini kita udah selesai, lanjut ke dataset. Nah, ini adalah hasil dataset yang sudah diberi anotasi dan juga sudah di training model-model segala. Betul. Jadi, sebetulnya kita bisa lakukan training di RoboFlow. Namun, karena keterbatasan kredit dari RoboFlow-nya, eh, trainingnya bisa dilakukan di RoboFlow. Namun, nanti karena keterbatasan kredit itu, kita tidak bisa menggunakan file pre-train untuk kita gunakan. Jadi kita lakukan training itu di lokal. Jadi kita cuma download datasetnya aja dengan cara diekspor. Hmm. Boleh Ke, ditunjukin Mas Ilham cara ekspornya. ke version Mas Ilham. Ya, kita buat versinya dulu di sini. Nah ya, Pilih algoritmanya. nah, kita download zip. Nah, download lagi jadi makan kuota lagi. Sebelumnya sebenarnya sudah di-download. Yes. Gak apa-apa, tapi untuk uji coba. Oke, lanjut ke boleh ke halaman kelas and text. Yes. Nah, di sini ada jumlah objek-objek yang sudah terdeteksi berdasarkan kelasnya masing-masing. Di sini di
kelas anorganik sendiri ada 598 objek yang terdeteksi. Jadi dalam satu gambar itu bisa ada beberapa objek, mungkin bisa lebih dari tiga. Jadi semuanya tuh terdeteksi sebagai anorganik. Maksudnya eh, dalam satu gambar itu ada tiga objek anorganik gitu. Jadi walaupun jumlah datasetnya di sini tertera 1560, tetapi objek yang terdeteksi dalam satu gambar itu setelah ditotal jumlahnya adalah yang ada di sini. Ini adalah jumlah masing-masing objek yang terdeteksi di setiap gambar. Oke, Mas Ilham. Selanjutnya untuk main code-nya akan dijelaskan oleh rekan saya Dimas Gunawan. Oke, silahkan Mas Ilham buka VS Code-nya. Nah, yang pertama di situ ada kita import dulu library yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan REST API karena konfigurasi untuk berbasis website itu kita dari Python ke HTML-nya menggunakan REST API. Terus ke bawah Mas Ilham ke konfigurasi. Nah, di sini ada model pet yang dimana model pet ini adalah dataset yang udah kita training tadi di lokal ya. Nah, untuk hasilnya itu kan eh, basis.pt. Sebenarnya kalau eh, kita lihat, kita juga ada beberapa kali training. Boleh ditunjukin Mas Ilham? Ada beberapa dataset yang udah kita training. Cuman eh, menurut kelompok kami, hasil yang akurasinya lumayan baik itu yang P1. Jadi kita gunakan dataset yang P1. Oke, balik lagi Mas Ilham. Untuk confidence threshold-nya kita pakai 0,5 atau 50%. Untuk IOU threshold atau itu ibarat kayak ada objek tapi terhalang nggak sepenuhnya. Nah, kita pakai 45% atau 0,45. Dan untuk image size-nya itu ukurannya 6 kali 640 kali 640. Kemudian nanti hasil deteksinya itu bakal disimpan di history.json. Coba ditunjukkan Mas Ilham filenya. Ya, itu betul. Back ke app-nya lagi. Oke, terus di bawah ada kategori map. Atas dulu Mas Ilham, kategori map. Nah, kategori map ini adalah jumlah kelasnya agar nanti bisa terdeteksi di aplikasinya. Kemudian disposal tipsnya itu eh, tips pembuangan nantinya akan muncul juga di websitenya. Terus untuk kategori colors-nya itu adalah warna box yang objek terdeteksinya. Oke, bawah Mas Ilham. Nah, untuk ini adalah app dan model initnya. Dipakai PES API, middleware-nya, terus di bawahnya Mas Ilham ada roots-roots-nya juga. Terus bawahnya lagi ada function. Function riwayat deteksi yang mana ada load history. Terus untuk menyimpan historinya juga ke file JSON ya. Terus ada penambahan apa namanya objek yang udah dideteksi tadi ke file JSON itu. Oke, ke bawah Mas Ilham. Nah, ini untuk helpernya ada buat running interface yang membantu apa nantinya mendeteksi modelnya, objeknya. Terus yang di bawahnya draw. Terus di bawahnya lagi ada webcam. Ini adalah kelas untuk deteksi objek secara real time menggunakan webcam. Ya, ini mulai dari kelas kamera, function start, terus bawahnya lagi Mas Ilham, function stop, capture loop. Jadi capture loop ini buat misal ada objek yang udah terdeteksi, si kamera akan nge-looping lagi untuk melihat apakah ada objek terbaru atau tidak gitu.
Terus lanjut lagi Mas Ilham, ke bawah ada bagian roots-nya. Roots-nya ini adalah buat si API-nya tadi ya. Nah, roots get. Jadi kalau kosong dia langsung ke dashboard awalnya. Index HTML, start, terus detection, stop, stream. Nah, untuk file HTML-nya itu boleh ditunjukkan Mas Ilham. Nah, ini untuk file HTML-nya ya. Scroll ke bawah. Oke, mungkin langsung saja kita coba deteksi ya di webnya. Cara jalaninya itu buka terminal, terus ketik ini Python min unicorn app.app dot ya enter Mas Ilham. Kemudian buka websitenya yang itu HTTP lokal. Eh, coba buka di Chrome aja Mas Ilham. Nah, coba jelaskan Mas Ilham yang ada di websitenya ini. Nah, untuk yang di website ini kan ada pilihannya nih, bisa menggunakan webcam, upload, dan di sini juga ada riwayat yang sudah dideteksi oleh kameranya nih. Betul. Nah, kita coba dengan webcam ya. Eh, maaf Mas Ilham, mungkin untuk yang webcam ini kita disimpan di akhir video aja karena lumayan ini juga buat nge-recordnya kan harus matiin kamera. Mungkin kita fokusnya ke upload aja dulu. Oke. Nah, ini contoh gambarnya. Yes. Coba kita deteksi ya dengan gambar Nah, muncul. Nah, ya hasil deteksinya di sini ada objek dengan nama B3, kategori B3, dan di sini juga muncul tips pembuangannya untuk sampah-sampah seperti B3 di sini. Coba gambar lain Mas Ilham. Ini di reset dulu ya. Kita upload dengan gambar lain. Coba botol minum. Sampah botol ini ya. Nah, sampah botol dengan objeknya anorganik dan tips pembuangannya pisahkan dan serahkan ke bank sampah atau tempat daur ulang. Untuk nilai confidence-nya berapa Mas Ilham? Di sini untuk nilai confidence-nya juga 88,4%. Ini cukup tinggi ya. Jadi Ya. Coba data lain Mas Ilham. kita coba lagi. Nah, di sini dengan gambar data daun, di sini objeknya bernama organik, kategorinya organik, confidence-nya 88,4%. Dan di sini juga terdapat tips pembuangan juga, organik bisa diolah menjadi kompos atau pupuk organik. Mau coba langsung ke riwayat, apa Ya, buka riwayatnya. perlu kita? Oke. Nah, di sini riwayat deteksi. Tadi kita melakukan beberapa sesi. Di sini anorganik, organik, dan B3.
Ini jumlah riwayat yang tadi kita upload berdasarkan ini, upload foto. Ya, itu jumlah objeknya ya, bukan dari gambar yang kita upload, tapi objek yang terdeteksi. Nah, seperti ini tampilannya nih. Kalau diklik Hmm, sama. Nah, ini juga ada riwayat deteksinya nih. Berdasarkan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan jamnya kapan nih hmm, dideteksinya untuk gambar tersebut. Untuk gambar objek tersebut. Jadi untuk ini untuk tanggal dan ininya dan waktu berdasarkan dengan real time. betul. Nah, Baik. Eh, jadi karena untuk pengujian menggunakan webcam itu eh, apa terbatas, jadi nanti kita saksikan bareng-bareng video hasil deteksi secara real time menggunakan webcam. Webcam. Oke, sekarang kita coba untuk implementasikannya menggunakan webcam ya. Ini pertama menggunakan baterai. Ini kalau masuk di kategori di identifikasi bisa sebagai sampah B3. Nah, mohon maaf ya, ini grafiknya agak-agak eh, patah-patah karena spesifikasi laptop saya terlalu standar. Coba kita identifikasi. Nah, nah ini muncul tuh ya B3 di objek. Nah, tuh ya munculnya B3 dengan presentasi 86 ya. Lalu kita coba dengan yang selanjutnya berupa botol minuman. Nah, botol minuman masuk di anorganik dengan presentasi 50 sampai 75 ya. Lalu untuk selanjutnya di sampah daun. Nah, daun masuk ke uh, bagian sampah organik ya, diidentifikasi sebagai sampah organik. Dengan presentasinya tadi didapat sekitar 54. Nah, dapatnya.
Gak patah-patah ya karena aplikasi ini begitu berat dan laptop saya tidak begitu support. Jadi dia ada sedikit patah-patah. Nah, ini dapatnya ya detailnya organik. Lalu ke sampah selanjutnya berupa kertas. Kemudian implementasi menggunakan webcam secara real time. Ya, berikut tadi adalah eh, video hasil deteksi secara real time menggunakan Hmm. webcam. Jadi kesimpulannya dari proyek ini adalah eh, kita berhasil mendeteksi objek-objek eh, sampah atau klasifikasi sampah. Jadi ada sampah organik, anorganik, dan juga limbah B3. Tujuannya adalah mungkin kalau ada yang ingin mengembangkan menjadi sebuah project IoT nantinya bisa dikembangkan menggunakan kamera pendeteksi. Jadi eh, idenya adalah ada eh, tiga jenis tong sampah, lalu di belakang tong sampah tersebut ada sebuah kamera pendeteksi untuk mendeteksi sampah. Jadi ketika eh, nantinya kita arahkan sampah tersebut ke arah kamera pendeteksi, lalu muncul keterangan bahwa sampah tersebut adalah misal organik, lalu otomatis nanti tong sampah organik akan terbuka, jadi terbuka otomatis gitu berdasarkan objek yang dideteksi. Jadi tong sampah tersebut tidak akan bisa dibuka kecuali objek sampahnya sudah terdeteksi oleh kamera pendeteksi. Jadi ini meminimalisir resiko untuk eh, s- penyalahgunaan tong sampah untuk Hmm. supaya sampahnya itu tidak asal asal taruh gitu di Hmm. tong sampah tersebut gitu. Jadi sudah dipisahkan dan terpisahkan otomatis oleh IoT tadi. Betul, Seperti sistem. itu. Baik, eh, mungkin segitu saja eh, proyek yang bisa kami jelaskan. Hmm. Kurang lebihnya mohon maaf karena eh, Mungkin jika ada dataset kita ya perlu banyak data lagi karena kami rasa dengan total dataset 1.500 tadi masih ya banyak noise-nya, banyak apa ya objek-objek yang belum terdeteksi. Mungkin kedepannya bisa dikembangkan juga datasetnya untuk ditambahkan lagi image-nya agar akurasinya lebih tinggi gitu. Ya. betul Dilanjut Mas betul. Habib. Ya betul yang dijelaskan oleh Mas Dimas betul karena memang dari dataset yang ada saat ini memang masih ada noise jadi memang saran dari kami mungkin bisa diperbanyak lagi datasetnya supaya akurasinya lebih tinggi. Baik, sekian. Jika eh, ada kurangnya kami mohon maaf. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hmm. Sekian kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Sa- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.